Pengertian: sumber energi yang dapat diperbarui atau renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak terbatas atau dapat diperbarui. Berbagai sumber daya alam tersebut tersedia melimpah, meskipun pengembangannya belum dilakukan secara maksimal. Berikut beberapa sumber dari energi yang dapat diperbarui. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi, termasuk sumber energi alternatif pada bidang teknologi, manufaktur, dan keperluan rumah tangga. Konversi energi sinar matahari dan sel surya atau solar cell saat ini banyak diminati karena sel surya cocok digunakan untuk berbagai keperluan di tempat yang berbeda, seperti perumahan, perkantoran, hingga perindustrian. Perhatikan gambar 3,3 berikut. Sistem pembangkit listrik tenaga surya yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga umumnya disebut sebagai solar home system atau SHS. Pada awalnya, SHS dikembangkan untuk rumah-rumah di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik, tetapi sekarang suplai dari PLN. Untuk keperluan rumah tangga, umumnya digunakan modul panel surya dengan kapasitas daya 50 hingga 100 WP atau Watt Peak. Energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya pada siang hari selain digunakan siang hari, juga disimpan dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. A. Komponen SHS. Pada instalasi panel surya, baik pada skala rumah tangga maupun sektor lainnya, sistem sel surya membutuhkan perangkat-perangkat sebagai berikut. 1. Modul panel surya. 2. Reguler atau counterclair. 3. Baterai. 4. Inverter. B. Instalasi SHS. Instalasi pemasangan SHS harus didahului dengan penghitungan kebutuhan energi listrik rumah tangga yang akan menjadi pedoman banyaknya komponen panel surya yang dibutuhkan. 1. Menentukan banyaknya modul sel surya atau WP. 2. Menentukan banyaknya baterai. 3. Proses instalasi panel surya adalah sebagai berikut. A. Pilihlah area yang dapat menampung jumlah panel surya. B. Sambungkan panel surya ke regulator, selanjutnya ke baterai. C. Dari baterai arus DC diubah menjadi AC melalui inverter. D. Arus listrik setiap digunakan pada peralatan rumah tangga. 2. Air. Salah satu pemanfaatan air sebagai sumber energi yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pemanfaatan tenaga mikrohidro dalam bidang energi yaitu dengan memodifikasi aliran air sungai hingga dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH sangat tepat dikembangkan di daerah pedesaan-pedesaan dengan aliran air yang kontinu, meskipun dalam skala kecil. A. Jenis PLTMH. Berdasarkan kapasitas output dayanya, PLTMH dibedakan menjadi 3, yaitu mini hidro, mikrohidro, dan pikohidro. 1. Kapasitas mini hidro dalam PLTMH yang menghasilkan energi listrik dengan kisaran kapasitas output sebesar 100 kW hingga 1 MW. 2. Kapasitas mikrohidro adalah PLTMH yang memiliki kapasitas output 1 kW sampai dengan 100 kW. 3. Kapasitas pikohidro adalah PLTMH yang memiliki kapasitas output hingga 1 kW. B. Komponen PLTMH. Sebagai salah satu pembangkit listrik, PLTMH terdiri atas komponen berikut. 1. Bendungan yang berfungsi menampung aliran sungai untuk dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. 2. Saluran terbuka. Diperlukan ketika tidak ada perbedaan leveling air atau terjunan air yang relevan untuk menggerakkan turbin. Saluran ini berfungsi mengarahkan air pada bak penampungan yang selanjutnya direkayasa untuk dialirkan ke tempat yang lebih rendah guna menggerakkan turbin. 3. Bak penenang.
yaitu bak untuk menampung air dari saluran terbuka menuju pipa pesat. 4. Pipa pesat atau penstock berupa aliran tertutup yang dihubungkan dengan turbin. Penstock dapat terbuat dari pipa besi atau pipa PVC. 5. Turbin yang berfungsi menggerakkan generator. 6. Generator yaitu alat untuk mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Kapasitas energi yang dihasilkan tergantung pada kapasitas tenaga generator yang digunakan. 7. Instalasi kabel diperlukan untuk mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari PLTMH ke rumah atau yang memerlukan. Angin. Para nelayan memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan perahu saat berlayar atau kembali mendarat. Pemanfaatan tenaga angin untuk membangkit energi juga sudah lama atau dikenal oleh masyarakat. Agar dapat memanfaatkan tenaga angin, kita harus mengetahui syarat daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga angin (PLTA). A. Syarat angin. Karakteristik angin beserta ciri-cirinya diperlukan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik atau tidak. Berdasarkan karakteristik angin tersebut, daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga angin adalah daerah dengan kecepatan angin di atas 5 ms. B. Komponen PLTA. Berikut adalah komponen dari PLTA. 1. Turbin, yaitu alat yang mengantarkan gerak mekanis angin untuk mengubah generator. 2. Tower, yaitu tiang pancang sebagai penyangga suatu turbin. 3. Generator, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Kapasitas energi yang dihasilkan tergantung pada kapasitas tenaga generator yang digunakan. 4. Baterai, yaitu alat yang berfungsi menyimpan energi dari generator yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. 5. Kontroler atau regulator, yaitu perangkat pengatur arus dan solar cell ke baterai. Arus akan masuk ke baterai ketika keadaan baterai kosong serta akan menghentikan pengisian arus ketika baterai penuh. Bioenergi merupakan alternatif bahan bakar yang dikembangkan berdasarkan rekayasa biomasa, yaitu bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bioenergi dipandang sebagai alternatif yang mudah dan murah untuk menggantikan bahan bakar fosil yang mulai menipis. Jenis bioenergi. Secara tradisional, nenek moyang kita sebenarnya telah memanfaatkan bioenergi secara tradisional berupa pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar memasak. Seiring perkembangan teknologi, jenis bioenergi sebagai bahan bakar alternatif dapat dihasilkan melalui berbagai proses, antara lain bioetanol, biodiesel, biogas, dan bahan-bahan kimia lainnya yang digambarkan pada gambar berikut. Bahan-bahan penghasil bioenergi. Bahan yang digunakan untuk sumber bioenergi antara lain kelapa sawit, jarak bakar, tebu, sagu, ubi kayu, jagung, dan kotoran ternak. Terdapat beberapa jenis bioenergi, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas.